Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Persiapkan buku catatan dan juga alat tulisnya ya. Tujuan pembelajaran dari bab yang kedua ini adalah menjelaskan kedudukan atau posisi titik dalam bidang koordinat kartesius, menjelaskan kedudukan atau posisi garis dalam bidang koordinat kartesius, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi titik dan garis dalam bidang koordinat kartesius. Nah, sekarang perhatikan dulu ya peta konsepnya. Dari sistem koordinat ini nanti terbagi jadi dua, yaitu tentang posisi titik dan posisi garis. Kita akan pelajari posisi titik berdasarkan titik asal, sumbu X, sumbu Y, posisi garis yang terdiri dari garis-garis jajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Materi yang pertama adalah tentang sumbu koordinat kartesius. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dalam koordinat kartesius. Yang pertama, pada sumbu koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X terbagi menjadi dua, sumbu X positif dan sumbu X negatif. Begitu juga dengan sumbu Y positif dan sumbu Y negatif. Kemudian ada yang disebut sebagai titik asal, yaitu titik 0,0. Kemudian ada istilah di mana sumbu X bisa dikatakan sebagai absis dan sumbu Y sebagai ordinat. Kita lanjut ya. Koordinat titik pada sumbu kartesius. Kalian perhatikan ilustrasi berikut. Di sini adalah koordinat titik A, B, C, dan D pada koordinat kartesius. Titik A berada pada X sama dengan 2, Y sama dengan 6. Jadi koordinat titik A adalah 2,6. Titik B berada di X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 5. Maka koordinat titik B adalah negatif 5,5. Titik C berada di X sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan negatif 4. Maka koordinat titik C adalah negatif 6, negatif 4. Titik D berada di X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 5. Maka koordinat titik D adalah 3, negatif 5. Pada penulisan titik, X ditulis terlebih dahulu, baru kemudian Y. Contoh soal, titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, negatif 5, negatif 5, dan 3, negatif 3. Ini mudah ya, kalian perhatikan dulu titik-titik pada sumbu koordinatnya. Kemudian untuk titik 3,5 kita cari titik mana yang nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai Y-nya sama dengan 5. Ya, jawabannya adalah titik A. Sekarang titik mana yang nilai X-nya sama dengan negatif 5 dan Y-nya sama dengan negatif 5. Oke, jawabannya adalah titik E. Dan yang terakhir 3, negatif 3. Kita cari titik mana yang X-nya di X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan negatif 3. Oke, jawabannya adalah titik G. Selanjutnya adalah jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar, kita akan melihat jarak titik A, B, C, dan D pada gambar berikut. Titik A, koordinatnya adalah 2,6. Ini artinya titik A berjarak 2 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 6 satuan ke atas dari sumbu X. Titik B negatif 5,5. Artinya titik B berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 5 satuan ke atas dari sumbu X. Titik C koordinatnya negatif 6, negatif 4. Artinya, titik C berjarak 6 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 4 satuan ke bawah dari sumbu X. Titik D 3, negatif 5. Artinya, titik D berjarak 3 satuan ke kanan
dari sumbu Y dan 5 satuan ke bawah dari sumbu X. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal ini adalah tentang jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sudah diketahui masing-masing koordinatnya ya pada sumbu kartesius. Pertanyaan yang pertama, tentukan titik yang berjarak 8 satuan terhadap sumbu Y. Perhatikan di gambar, di sini kita cari titik-titik mana saja yang jaraknya 8 satuan dari sumbu Y, baik ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Ya, jawabannya adalah titik C dan titik F. Pertanyaan yang kedua, titik yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Kemudian kita lihat lagi, dari sumbu X mana saja yang jaraknya 5 satuan. 5 satuannya bisa ke atas ataupun ke bawah. Ya, jawabannya adalah titik A, titik C, dan titik E. Materi berikutnya adalah tentang kuadran pada koordinat kartesius. Kamu perhatikan 4 titik pada sumbu koordinat kartesiusnya. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik mana yang berada pada kuadran 1? Yang berada di kuadran 1 adalah titik A dengan koordinat 5,7. Kemudian yang berada di kuadran 2 adalah titik B, koordinatnya negatif 6,5. Kemudian yang ada di kuadran 3 adalah titik C, koordinatnya adalah negatif 7, negatif 4. Yang berada di kuadran 4 adalah titik D, 3, negatif 7. Kalian perhatikan tanda pada titik koordinatnya. Kuadran 1, X-nya bernilai positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kuadran 3, X dan Y-nya masing-masing bernilai negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Contoh berikutnya, kamu perhatikan gambar. Di sini adalah gambar aliran sungai. Tugas kamu adalah menentukan kuadran yang dilalui oleh titik A, titik K, titik F, dan titik I. Titik A ada di kuadran 2. Titik K ada di kuadran 3. Titik F ada di kuadran 1. Dan titik I ada di kuadran 4. Kita lanjut ke materi posisi titik terhadap titik asal 0,0. Ini mudah ya, seperti penjelasan yang sebelumnya. Kamu tinggal menuliskan koordinat titiknya dengan titik pusatnya adalah 0,0. Di sini diketahui pos utama sebagai titik pusatnya, yaitu 0,0. Maka posisi untuk pos 1, pos 2, dan tenda dapat ditulis dengan koordinat berikut. Pos 1, koordinatnya adalah 2,5. Pos 2, koordinatnya negatif 3, negatif 5. Dan tenda, koordinatnya adalah 0,8. Kenapa di sini dia X-nya 0? Karena posisi tenda terletak pada sumbu Y. Di berapa Y-nya? Di Y sama dengan 8. Maka nilai X-nya sama dengan 0. Sekarang posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Artinya titik pusatnya bukan lagi di 0,0 tapi titik yang lain. Diketahui pos utama sebagai titik pusat. Tapi titik koordinat pos utamanya bukan 0,0. Di sini titik koordinat pos utamanya adalah negatif 4,4. Maka posisi untuk pos 1, pos 2, dan tenda itu berubah. Tidak lagi sama seperti tadi yang titik pusatnya di 0,0. Untuk pos 1,
Kamu lihat posisinya terhadap pos utama, dia terletak di sebelah kanannya pos utama. Berapa jaraknya dari pos utama? Jaraknya adalah 8. Kemudian dia posisinya ada di atas dari pos utama, berjarak 1. Maka koordinat pos 1 adalah 8,1. Untuk pos 2, posisinya ada di sebelah kanan dari pos utama. Berapa jaraknya dari pos utama? Jaraknya adalah 9 ke sebelah kanannya, maka koordinatnya adalah 9, nah untuk bagian Y-nya, kamu lihat posisi pos 2 adanya di bawah dari pos utama. Di bawahnya berapa jaraknya? Ada 9, karena dia di bawah berarti tandanya negatif, maka koordinat pos 2 adalah 9, negatif 9. Tenda berada di sebelah kanan pos utama. Berapa jaraknya dari pos utama? Jaraknya adalah 12. Kemudian dia berada di bawah pos utama dengan jarak 4. Karena dia berada di bawah, maka tandanya negatif ya. Jadi koordinatnya 12, negatif 4. Contoh berikutnya. Amati gambar di atas. Tentukan koordinat titik A, B, J, dan L terhadap titik G. Oh, berarti di sini titik G adalah titik pusatnya. Ibu ilustrasikan dengan menggunakan sumbu yang baru di mana titik G-nya sebagai titik pusatnya. Titik A terletak di sebelah kirinya titik G dengan jarak 13 dan berada di atas dari titik G jaraknya 5. Maka koordinat titik A adalah negatif 13,5. Titik B berada di sebelah kiri titik G dengan jarak 12 dan berada di atas titik G dengan jaraknya 2. Maka koordinat titik B adalah negatif 12,2. Titik J berada di sebelah kiri titik G dengan jarak 5 dan berada di bawah titik G dengan jaraknya 7. Maka koordinat titik J adalah negatif 5, negatif 7. Titik L berada di sebelah kiri titik G, jaraknya 10, dan berada di bawah titik G, jaraknya 7. Maka koordinat dari titik L adalah negatif 10, negatif 7. Untuk soal berikutnya, amatilah gambar di samping. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik C. Titik C diketahui sebagai titik pusatnya, maka diilustrasikan dengan sumbu koordinat yang baru. Ini dikasih garis dengan warna ungu. Untuk titik A berada pada posisi di sebelah kanan. Di sebelah kanan titik C dengan jarak 11. Berarti nilai X-nya 11. Berada di atas titik C dengan jarak 8. Maka koordinat titik A-nya adalah 11,8. Titik B berada pada sumbu. Sumbu apa? Sumbu Y. Oh, maka nilai X-nya nanti sama dengan 0. Kemudian dia berada di atas titik C dengan jarak 8. Maka nilai Y-nya sama dengan 8. Koordinat titik B-nya adalah 0,8. Titik C, karena titik C-nya sebagai titik pusatnya, maka koordinat titik C-nya menjadi 0,0. Kemudian titik D terletak pada sumbu. Titik D terletak pada sumbu X. Karena titik D terletak pada sumbu X, maka nilai Y-nya akan sama dengan 0. Kemudian titik D terletak di sebelah kanannya titik C berjarak 11, maka nilai X-nya adalah 11,0 atau titik koordinatnya adalah 11,0. Kita masuk ke latihan soalnya. Kamu perhatikan gambar di sini untuk menjawab beberapa pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Diperhatikan baik-baik pertanyaannya. Kalian kerjakan di buku latihan. Jangan lupa digambar juga koordinat kartesiusnya. Kemudian dituliskan juga lagi soalnya ya.